akhir-akhir ini di satu sisi saya merasakan begitu bahagianya, semaraknya dakwah-dakwah, kajian-kajian keislaman di kantor-kantor maupun di masjid-masjid di lingkungan kita. Itu satu hal yang sangat luar biasa, di mana ghirah umat terhadap kajian agama begitu luar biasa. Satu sisi, tapi di sisi lain saya ada kekhawatiran yang justru bukan malah manfaat, malah mudarat. Ada konflik horizontal ketika tema-tema kajiannya adalah tema-tema yang sudah mengklaim kebenaran milik kelompok firqahnya. Ini yang sangat saya, karena saya bergelut dalam dunia dakwah sudah lama, dari tahun 83. Kekhawatiran saya, khawatir ada konflik horizontal ketika materi-materi dakwah yang disampaikan sudah klaim-klaim kebenaran dan menyesat-nyesatkan kelompok lain. Maka kita ini sebenarnya sudah dewasa beragama, karena kita diwariskan dengan 4 madhab. Ya sudah, dia itu sebuah pelajaran besar ketika lahir madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Itu sebuah pelajaran besar bahwa ada perbedaan interpretasi terhadap nas-nas Al-Quran dan hadis, sehingga lahirlah madhab. Jadi kalau kemudian lahirlah madhab Hanafi, Maliki, karena beda pemahaman interpretasi terhadap nas Al-Quran, kitabnya Quran dan hadis, bahwa perbedaan penafsiran terhadap teks-teks Al-Quran. Jadi kalau sudah orang-orang besar yang sangat ilmunya luas itu sudah berbeda interpretasi, ini apalah artinya? Maka dalam konteks kita taklid, mengikuti saja. Sebab saya yakin, jangankan menyimpulkan hukum dalam Quran, baca Quran aja dengan tajwid yang benar barangkali masih jauh kita. Makna huruf dalam Al-Quran aja barangkali kita belum ketahui. Ulama-ulama itu sudah mengajarkan pada kita dengan bermacam-macam tinjauan penafsiran yang berbeda. Maka satu-satunya dari ceramahnya Ustadz Islah Bahrawi, satu-satunya yang saya sepakati dari ceramah beliau, meskipun orang beliau ada berbau liberal dan sebagainya, satu-satunya yang saya sepakati, kata beliau, kita ini tidak beragama, kita ini menjalani tafsir agama. Kita tidak beragama, kita menjalani tafsir agama. Maka ketika ke Mekah akan berhadapan dengan madhab Hambali, ke Mesir madhab Syafi'i, umumnya negara-negara Asia Tenggara bermadhab Syafi'i, nanti ke Maroko Maliki. Itu semuanya tafsir agama yang ditafsirkan oleh para ulama. Jadi kalau sudah berangkatnya dari tafsir agama, sebagaimana almarhum Cak Nur Pulawang, kalau sudah tafsir agama itu sangat relatif. Jadi tidak bisa mengklaim sendiri kebenaran milik kelompoknya, karena kelompok lain akan mengatakan yang kami pahami seperti ini. Jadi percuma saja kita ribut soal kunut subuh sekarang, zikir habis sholat, karena masing-masing ada interpretasi yang berbeda terhadap amaliyah. Yang jelas semua merujuk pada Al-Quran dan Sunnah, semuanya merujuk pada Quran. Zikir habis sholat itu merujuk pada ayat fa'idha qadaytumus sholah fadkurullaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Bila kalian telah menunaikan sholat, kata Allah, Quran, fa'idha qadaytumus sholah fadkurullah, kalau sudah selesai kalian tunaikan sholat, zikir kepada Allah. Itu subhanallah, ajarkan subhanallah, subhanallah. Jadi kalau konteksnya tuduhan-tuduhan bid'ah habis sholat itu menyalahi Quran. Nah, berbeda pendapat menyimpulkan hukum, berangkat pada kitab suci yang sama, rasul yang sama, perbedaan interpretasi terhadap teks-teks Al-Quran, lahirlah ijtihad. Jadi kalau kita meributkan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu diributkan, bahkan mengklaim-klaim menyimpulkan hukum sendiri, maka kesempatan ini saya sampaikan satu ayat Quran. Allah nyatakan, wala taqulu lima tasifu alsinatikumul kadhib hadza halal wa hadza haram litaftaru 'ala Allahil kadhib innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Maka sekarang saya sering kasih masukan pengurus masjid, hati-hati mendatangkan pemateri hadis, pemateri agama. Salah saja menghadirkan seorang pemateri akan timbul konflik horizontal di jamaah itu, menyalah-nyalahkan orang lain ya. Allah nyatakan wala taqulu lima tasifu alsinatikumul kadzib, jangan kalian mengatakan apa yang disifatkan oleh lidah kalian sebuah kebohongan. Hadza halal wa hadza haram, ini halal, ini haram, ini bid'ah, ini sesat. Hadza halal wa hadza haram litaftaru 'ala Allahil kadzib, untuk kalian mengada-adakan atas Allah sebuah kebohongan. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadziba, sungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan, la yuflihun, tidak akan berbahagia, kata Allah.
Itu makanya dalam hadis Nabi yang berkaitan ayat ini, Nabi katakan al halalu ma ahallallahu fi kitabi wal haramu ma harramallahu fi kitabi. Al halalu katanya yang halal itu siapa? Bukan kita yang menentukan. Al halalu ma ahallallahu fi kitabi, yang halal itu apa yang Allah halalkan dalam kitabnya. Wal haramu, dan yang haram ma harramallahu fi kitabi, apa yang Allah haramkan dalam kitabnya Al-Qur'an. Wa ma sakata anhu, dan hal-hal yang Allah diam terhadap satu perkara, Allah tidak membahasnya, itu fima afan, itu termasuk hal yang dimaafkan oleh Allah. Jadi jangan menghalalkan kecuali kita ikut apa yang Allah halalkan, jangan mengharamkan kecuali mengikut apa yang Allah haramkan. Kalau satu kasus Allah tidak sebut dalam Quran dan hadis Nabi, itu berarti termasuk hal yang dimaafkan. Orang mana dalil, nggak mesti harus dalil. Ya, Rasulullah ketika mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman, itu sahabat pertama yang diutus keluar dari Jazirah Najd menuju Yaman untuk berdakwah. Nabi tanya, kaifa taqdi idza arada laka qada, bagaimana engkau menghukumi jika muncul perkara hukum nanti di negeri kau berdakwah? Qala aqdi fi kitabillah, saya akan menghukum dengan kitabullah Al-Quran. Kalau ada muncul kasus hukum, saya akan cari Al-Quran. Aqdi bi kitabillah. Fa illam tajid fi kitabillah, kalau anda tidak mendapatkan kitab, fa bi sunnati rasul, saya akan cari hadis Rasul, sunnah Rasul. Fa illam tajid fi sunnati rasul, kalau kau tidak dapatkan sunnah Nabi, aqdi bi ra'yi, aku akan menghukumkan dengan akalku. Wala alu, tapi aku tidak akan melampaui batas. Jadi kesimpulan hukum itu bisa berdasarkan akal. Ya, kalau tidak ada dalam Al-Quran, Nabi katakan, kaifa taqdi idza arada laka qada, aqdi bi kitabillah, saya akan menghukumkan dengan kitabullah. Fa illam tajid fi, Nabi katakan kalau kau tidak dapatkan dalam kitabullah, berarti ada hal-hal yang belum disinggung oleh Al-Quran. Sampai Nabi katakan fa illam tajid fi kitabillah, kalau saudara belum mendapatkan kitabullah, kaifa taqdi, bagaimana kau hukuman? Fa bi sunnati rasulullah, dengan sunnah Rasulullah. Nabi tanya, kaifa walam tajid fi, kalau kau tidak dapatkan sunnah Rasulullah, oh berarti belum semua mencakup tuh aspek kehidupan. Fa illam tajid fi sunnati rasul, kalau tidak dapat sunnah Rasul, kata Mu'ad bin Jabal, aqdi bi ra'yi, aku akan menghukumi dengan akalku. Wala alu, tapi aku tidak akan melampaui batas dengan akal. Jadi ada kesimpulan hukum yang berangkat dari kesimpulan akal. Contoh mudah analogi, Bapak kalau ke pom bensin itu ada tulisan dilarang merokok gitu. Ada kan dilarang merokok. Nggak perlu, saya boleh bakar-bakaran nggak perlu dalil. Jadi nggak boleh merokok, dia bakar-bakaran. Yang nggak boleh kan merokok, saya bakar-bakaran, nggak tahu, nggak usah tulis dilarang bakar-bakaran, cukup dengan dilarang merokok. Itu namanya analogi. Wah, merokok saja nggak boleh, apalagi. Jadi nggak mau harus dalil, mana dalilnya? Kias, itulah fungsi akal. Kias itu analogi. Contoh lagi, kalau di kamar mandi di situ ada dilarang kencing di sini. Jadi jangan Bapak buang air di situ karena alasan nggak ada larangan buang air. Kencing saja nggak boleh, apalagi buang air besar. Begitu. Jadi ada metode menyimpulkan hukum dengan otak, itulah kias. Maka kias itu, analogi itu menjadi sumber syariat juga. Mu'ad bin Jabal, kalau kau tidak dapat Quran, di sunnah. Kalau nggak di sunnah, ya dengan akal saya. Jadi contoh tadi itu dilarang kencing di sini, nggak boleh kencing. Jangan kemudian Bapak buang air besar karena dasarnya nggak boleh. Kalau kencing aja nggak boleh, apalagi buang air besar. Dilarang merokok pom bensin, bakar-bakaran, dia bakar-bakaran. Ikan yang nggak boleh kan rokok, saya bakar-bakaran. Pak, merokok saja nggak boleh, apalagi bakar-bakaran. Itu namanya metode menyimpulkan satu hukum dengan akal. Maka kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mendiami dan tidak menyikapi, termasuk hal yang Allah maafkan. Jadi halal itu kudu ikut apa yang Allah halalkan, haram apa yang Allah haramkan. Wa ma sakata anhu fi ma afa anhu, apa-apa yang Allah tidak menyikapi, Allah mendiami terhadap itu, termasuk Allah maafkan. Ini kan perlu bijak, Pak. Kadang-kadang berbeda sedikit sudah wah sesat, dolalah sesat. Kemarin bulan yang lalu saya sampaikan tuh, saya tampilkan seorang namanya Abdurrahman bin Mujam At-Tamimi. Ini subhanallah, Rasulullah ketika beliau hidup mensabdakan, sampai Rasul bersah, walladzi la ilaha illa huwa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta yakuna ma bainahu wa bainaha illa dhira. Kata Nabi, sungguhnya ada salah seorang dari kalian yang beramal dengan amalan ahli surga
Ini orang soleh luar biasa. Peristiwanya belum terjadi. Terjadi beberapa Rasulullah wafat, baru terjadi peristiwanya. Inna ahadakum, sungguhnya ada salah seorang kalian, kata Nabi, layak malu, sungguh ia beramal bi amali ahlil jannah, dengan amalan ahli surga. Hatta ma yakuna bainahu wa baina, sampai antara dirinya dengan surga saking banyak amal solehnya, illa dhira, tinggal sahasta. Antara dirinya dengan surga tinggal sahasta jaraknya, enggak 2 meter, tinggal sini, saking banyak amal solehnya. Ya, fayasbiqu alaihil kitab, maka mendahului takdir Allah untuk orang ini sebelum dia mati. Fayamalu bi amali ahlin nar, dia beramal dengan ahli neraka. Fayadkhuluha, maka kemudian masuk ia ke dalam neraka, kata Nabi. Bayangkan, sayang sekali, surga tinggal sahasta dengan amal solehnya. Ada takdir Allah. Fayasbiqu alaihil kitabu, mendahului atas orang ini ketetapan Allah. Fayamalu bi amali ahlin nar, maka kemudian ia beramal dengan amalan ahli neraka. Fayadkhuluka, masuk ia ke dalam neraka, padahal surga tinggal sahasta. Orang sayang sekali amal solehnya, tapi ada ketetapan Allah. Makanya ini kita takutkan. Yang ditakutkan oleh orang-orang soleh itu akhir hidup kita, Pak. Maka kita, Allah makhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah wa syarril akibah. Itu yang kita takutkan. Maka kalau sekarang kita menghukum-hukumkan orang masuk neraka, apakah kita sudah pasti masuk surga? Ini yang sudah surganya tinggal sahasa dengan amal, ada ketetapan Allah. Yang kita tidak tahu akhir hidup kita ini gimana. Siapa orang ini? Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi. Dia orang hafidh Al-Quran, dia hafal Al-Quran 6.666 di otaknya, 114 surat sudah hafal Al-Quran, dan jalan hidupnya zuhud, kezuhudan, dia zahid. Zahid itu orang yang tarkut dunia li ajlil akhirah, meninggalkan dunia untuk meraih akhirat, itu namanya zuhud. Dunianya nggak seberapa, karena yang targetnya adalah akhirat. Ini zuhud, hafal Quran, zuhud, luar biasa, kan kesolehan luar biasa, Pak. Tapi subhanallah, apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Muljam? Bapak kalau klik aja internet, keluar tuh siapa dia. Dia hafidhul Quran dan dia seorang zahid. Amalnya begitu banyak sehingga kata Nabi, antara dirinya dengan surga tinggal sahasta. Ini hadis ini muncul bukan karena di latar belakangnya asbabul wurudnya Abdurrahman, bukan, karena peristiwa terjadi. Kita ini umat Nabi Muhammad tinggal menunggu saja kebenaran sabda Nabi. Tinggal tunggu. Jadi kalau kejadian sekarang, 1434 tahun yang lalu Nabi sudah sabdakan, tinggal tunggu peristiwa nyatanya. Nah, ini diomongkan oleh Nabi sebelum peristiwa terjadi, karena peristiwa terjadi setelah Rasulullah wafat. Apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi? Inilah cikal bakar radikalisme di sini, Pak. Cikal bakar radikalisme oleh orang namanya Abdurrahman At-Tamimi, Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi. Apa yang dilakukan? Dia bunuh Imam Ali bin Abi Thalib ketika sedang melaksanakan sholat subuh di bulan suci Ramadan. 3 kesucian dia robek. Pertama, yang dia bunuh orang soleh, Imam Ali. Yang kedua, sedang mengerjakan sholat. Kecuali orang itu barangkali bukan orang soleh, lagi berbuat maksiat, dibunuh, masih ada pembenaran. Gue bunuh, dia lagi mabuk, dia zina. Nah, ini yang dia bunuh orang soleh, Imam Ali. Sedang mengerjakan sholat di bulan yang penuh kesucian, bulan suci Ramadan, dia bunuh. Nah, peristiwa ini terjadi sesudah Rasulullah wafat, itu pembunuhan terhadap Imam Ali bin Abi Thalib. Karena apa? Dia mengalah dengan Muawiyah. Abdurrahman bin Muljam nggak mau nih Imam Ali mengalah. Kenapa yang benar harus ngalah dengan yang batil? Ya, jadi sekarang yang benar kalah dengan yang batil. Terjadi zaman Ali juga, dia nggak mau Ali mengalah dengan Muawiyah, sehingga dia tidak reda, dia bunuh Imam Ali dengan dasar ayat man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa orang yang tidak menghukumkan dengan hukum Allah, man lam yahkum, siapa orang yang tidak menghukumkan dengan apa yang Allah turunkan dalam Quran, fa ulaika humul kafirun, fa ulaika humul fasikun, fa ulaika humul munafikun. Karena dasar ayat itu dia bunuh. Kenapa Anda harus mengalir dengan Muawiyah? Anda jalan benar, Muawiyah jalan yang sesat. Kenapa harus mengalir? Dia tidaklah, dia bunuh. Padahal surga tinggal sahasta. Maka saya katakan, kita ini semuanya sudahlah, ada perbuatan kita hormati saja. Silakan Anda mendoktrin jamaah Anda, masjid Anda dengan doktrin, tapi tanpa sikut kanan sikut kiri. Ini karena sikut kanan sikut kiri, akhirnya terjadilah, saya khawatir konflik horizontal. Bisa jadi antara kita bunuh-bunuh karena perbedaan pemahaman, dan itu pernah terjadi dalam sejarah. Perkhilafiyah dalam konteks fikih itu pernah terjadi, saling membunuh antara kita.
Lah kalau dua muslim saling membunuh, kata Nabi, idzal taqal muslimani bisayfihima fal qatil wal maqtul finnar. Kalau dua orang muslim, kata idzal taqal muslimani, bila dua muslim saling ketemu bisayfihima dengan pedang dua-duanya, fal qatil maka si pembunuh, wal maqtul dan yang finnar, dalam neraka. Jadi dua-duanya muslim dan neraka, yang membunuh dan yang dibunuh. Sahabat, ya Rasulullah, fama balul maqtul, ya Rasul, yang terbunuh kesian sekali kok neraka, dia kan terbunuh. Kata Nabi, innahu kana harisan, dia juga pengen bunuh saudaranya. Jadi kalau dua orang sudah angkat golok dan celurit, Pak, muslim dua-duanya pasti ya ingin saling membunuh, cuma satu kalah duluan atau kalah lemah, terbunuh. Jadi fal qatil wal maqtul finnar, yang membunuh dan yang terbunuh di dalam neraka. Banyak kalau konflik fikih terjadi itu, bom berdarah, ya Allah. Makanya seorang dai mesti bijak menyampaikan perbedaan-perbedaan. Jadi sesat, bid'ah, neraka, subhanallah. Neraka tuh kalau ada orang waqina adzabannar, waqina adzabannar, ya Allah selamatkanlah kami dari neraka. Kata Nabi, neraka itu berkomentar, dia kan makhluk Allah tuh, qalatin nar Allahumma a'idhu minni, ya Allah tuh ada hambamu minta diselamatkan dari siksa neraka. Qalatin nar Allahumma a'idh, ya Allah selamatkanlah orang itu dari diriku. Jangan dikira neraka senang sekali diisi manusia, dia sendiri mendoakan, Allahumma a'idhu min, ya Allah selamatkanlah orang itu dari diriku. Kenapa kita neraka sendiri tidak senang, kita nyelip-nyelipin orang masuk neraka dengan amal yang berbid'ah, sesat, dolalah, segala macam. Kita tadi berharap ibadah kita Allah terima, Pak. Soal diterima atau kita tidak tahu. Kata Nabi, fa innaka la tadri aku bilat amruddat, kalau kita habis berbuat ibadah itu lupakan, karena kita tidak tahu diterima atau ditolak. Tadi sholat saya, Bapak, kita nggak tahu diterima. Malaikat cuma mencatat saja, sholat tulis baik, dilihat baik, didengar baik, kalau malaikat tulis baik. Tapi soal diterima bukan urusan malaikat, Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, fa innaka la tadri aku bilat amruddat, engkau tidak tahu diterima atau ditolaknya. Apalagi sekarang menghukumkan orang masuk neraka. Apakah amal ibadahmu itu pasti mengantarkanmu masuk neraka? Sudah tasamuh, kata innama bu'isu bil hanifiyyati sammah, aku ini diutus, kata Nabi, dengan bawa ajaran yang lurus, as-sammah, yang penuh dengan toleransi. Kalau Nabi saya dalam konteks akidah menghormati keyakinan orang, Pak, lakum dinukum waliyadin, itu ada orang kafir, lakum dinukum waliyadin, bagi kalian keyakinan kalian. Kalau dalam tafsir Jarir Tabari kan, lakum syirkukum wa asna, bagi kalian silakan syirik kalian dan patung-patung kalian, waliyadi ay wali tauhidi wa imani, bagiku iman dan tauhid. Ya, silakan mau menjah apa saja, silakan mereka melakum dinukum. Itu dalam konteks akidah diajarkan dalam agama, doktrin tasamuh, penghormatan. Silakan Anda yakini kebenaran. Sambil apalagi antara kita dalam konteks fikih, kalau kita meyakini sebagian dari turun-menurun, dia merawat hadap Syafi'i, kemudian turun hadap Malik, ya sudah, saya hormati. Berkumpul kita di rumah Allah dengan perbedaan penafsiran yang berbeda, toh kiblatnya sama, kecuali di antara kita kiblatnya kita ke sana, dia ke sana, ngalor, kita ngulan, dia ngidul. Nah, itu salah do konteksnya, karena harus ngadep kiblat. Ini saya sampaikan kawan-kawan semuanya, saya nggak sebut kelompok-kelompoknya. Kok semakin sekarang semakin mengklaim paling benar sendiri. Saya tutup dengan ungkapan Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kata Nabi, kata beliau, man dhanna annahu bi badlil juhdi yasilu ilal jannah fa huwa muta'annin. Man dhanna, siapa orang yang menyangka, bi badlil juhdi, dengan semangat ibadah sampai jidatnya hitam. Man dhanna annahu bi badlil juhdi yasilu ilal jannah fa huwa muta'annin, orang yang menyangka dengan semangat ibadah, salatnya, tahajudnya, puasanya, berzikirnya, bacakan, nyampe ke surga. Muta'annin itu orang sombong, teman Ali. Jadi man dhanna annahu bi badlil judi yasilu ilal jannati fa huwa muta'annin, orang yang menyangka bahwa dengan semangat giat ibadahnya sampai kepada surga, itu orang yang sombong. Nggak boleh, sudah kita minta aja Allah nanti biar masukkan wa adkhilnal jannata mal abrar. Jadi kata Allah, kata Nabi dalam hadis, kalau ada orang waqina adzabannar, ya Allah selamatkanlah kami dari siksa api neraka. Neraka ngomong, kata Nabi, qalatin nar, berkatalah neraka, kata Nabi, Allahumma a'idhu minni, ya Allah selamatkanlah orang itu dari diriku. Saking gembiranya. Jadi jangan kira neraka itu senang-senang, benar dimasukin, dia kesian. Neraka itu sempit, Pak. Neraka itu sempit dan panas lagi. Kalau surga itu ribuan kali luasnya daripada neraka. Itu rahmat Allah.
Di surga itu alfa marat, lebih luas, ribuan kali luasnya daripada neraka. Nah itu disuruh buat umat manusia yang berlomba-lomba kebaikan. Nah neraka itu sempit, maka dia sendiri kata, ya Allah selamatkanlah orang itu dari diriku. Begini. Kalau ada orang wa adkhilnal jannata mal abrar, ya Allah masukkanlah kami ke dalam surga, itu doanya serame-rame. Ya kita doakan masing-masing, pakai batik, semuanya pakai baju kotak-kotak, yang partainya beda, masuk surga bareng-bareng. Wa adkhilnal qalatil jannah. Surga merespon Pak, Allahumma a'idkhul jannah, ya Allah masukkan orang itu ke dalam surga. Bayangkan, begitu gembiranya surga, ada orang berdoa, ya Allah masukkanlah kami ke dalam surga. Qalatil jannah, berkata Allahumma ya Allah a'idkhul jannah, adkhilhul jannah, masukkan orang itu ke dalam surga. Itu begitu ya Allah. Saya bilang, saya sendiri nggak tahu apa diterima itu. Kita berharap Allah menerima amal ibadah kita. Kan sebaiknya kita saling mendoakan Pak, bukan saling mencelak-celakan, menyesat-nyesatkan, mengkafir-kafirkan aja kayak masuk ke surga. Ayo kumpul di masjid Allah menghadap kiblat yang sama dan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum, sama-sama. Kecuali sudah keluar dari konteks itu, mulainya tidak dengan Allahu Akbar, berakhir tidak salam, semuanya sama. Cuma perbedaan fikih saja. Dan seringkali, saya tutup terakhir nih, seringkali yang masuk kategorinya adat, tradisi, kebiasaan dianggap ibadah. Jadi kalau tradisi itu tidak ada label-label bid'ah, jadi tidak bisa melabeli tradisi dengan kata-kata bid'ah. Apa yang terjadi pada suku di Indonesia ini tidak terjadi pada masa Rasulullah. Jadi apa yang terjadi sekarang tidak ada di Jazirah Arab ketika Nabi hidup. Maka tidak boleh nih tradisi-tradisi, orang Jawa punya tradisi tidak siten, terus ada midodarni, ada orang Jawa ya, ada midodarni. Apa midodarni? Nggak ada zaman Rasul mengandiin anak sebelum nikah tuh midodarni, ada tidak siten meletakkan kaki anak ke bumi untuk belajar jalan. Nggak, kalau dicari dalilnya nggak ketemu, orang bukan agama, itu tradisi. Ya kalau agama pakai dalil, dalilnya pun tidak selalu nas Al-Quran dan hadis, dengan kias logika bisa. Nah, mana dalilnya, mana ya? Kalau nuntut dalil nggak ada midodarni. Rasulullah tidak midodarni Fatimah putrinya. Nah adat itu tidak bisa dilabeli bid'ah. Bid'ah itu pada ibadah, menambah-nambah ibadah, mengada-adakan hal baru dalam konteks ibadah itu bid'ah. Kata ulama, al bid'atu fil ibadah la fil adah. Bid'ah itu baru dikatakan label bid'ah kalau menambah-nambah ibadah atau mengada-adakan hal yang sifatnya ibadah. Kalau ada tradisi nggak ada bid'ah. La al bid'atu fil ibadah la fil adah. Ada Profesor Dr. Umar Abdul Kafi, seorang ulama besar di Uni Emirat Arab. Al bid'atu fil ibadah, bid'ah itu dalam konteks ibadah. Kalau nambah-nambah ibadah, mengada-adakan ibadah yang baru, itu namanya bid'ah. La fil adah, tidak ada. Tari lilin, orang Minang kalau habis itu ada tari lilin. Nggak ada akad nikah, cukup nggak ada tari-tari lilin aja, nggak ada. Bid'ah enggak, itu tradisi, nggak bisa dihukumkan bid'ah karena sifatnya tradisi, adat, kebiasaan. Maka siapapun pulang ke kampungnya pasti ada. Maka saya katakan nyekar itu tidak bid'ah, silaturahim. Orang mau puasa, orang Jawa pulang kampung nyekar, ketemu, minta maaf dengan kawan-kawannya dan orang tua, nyekar itu bukan bid'ah karena bukan konteks ibadah, itu tradisi nyekar. Pulang kampung mau ziarah pada yang hidup dan sudah mati. Di sini perlu kearifan dan perlu katakanlah idat tasa ilmu ittasa sadru. Kalau luas ilmunya, luas dadanya, lapang dadanya melihat perbedaan, oh ya sudahlah, silakan. Kita doakan mudah-mudahan antum yang maulid masuk surga, yang tidak maulid itu masuk surga gitu. Jadi maulid itu bukan ibadah, tradisi itu. Kalau Rabiul Awal bukan hanya di Indonesia saja, hampir banyak di negara-negara Islam, di Syria, di Mesir itu ada maulid Nabi kalau Rabiul Awal, dan itu bukan konteks ibadah. Jadi salah melabelkan maulid Nabi itu dengan bid'ah karena itu bukan ibadah, itu ada kebiasaan. Mau ada mau nggak ada terserah, mau ada mau tidak ada nggak serah, karena itu konteksnya ada kebiasaan tradisi. Ya mudah-mudahan kita ini semuanya orang-orang yang bijak menyikapi perbedaan yang ada, tidak malah menghukum-hukum masuk neraka, sesat, dan justru doakan biar masuk surga bareng-bareng. Wa adkhil, makanya rapatnya jamak, wa adkhilnal jannata mal abrar, ya Allah masukkanlah kami ini orang semuanya yang pakai batik, baju kotak-kotak, yang jaketnya kuning, jaketnya merah, jaketnya putih, hitam, kuning, terus yang jaketnya lagi biru, biru muda, biru tua, semuanya bermasuk surga ya. Mau Gerindranya, mau PKS-nya, mau Golkar, PDIP, selama dia muslim, wa adkhilnal jannata ma'al
Abbar ya Azizu ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.